Kalau ada salah satu partai yang memaksakan calon wakil presiden, baik itu Nasdem, Demokrat maupun PKS, untuk kadernya menjadi calon presiden, pasti koalisi akan bubar. Yang akan menjadi masalah kalau kemudian di antara partai-partai rencana berkoalisi ini memaksakan keinginannya salah satu dari kadernya harus menjadi calon wakil presiden. Itu saya pastikan katakan bahwa koalisi pasti akan gagal kalau seperti itu. Kalau kemudian ternyata nantinya ini, ya kami tidak ada cerita harus A, harus B gitu. Upaya titik temu itu sedang berjalan terus, ya kan? Ya Nasdem tidak punya beban ini, saya harus katakan itu. Jangan dipikir bahwa saya kalau tidak ada deklarasi ini, Nasdem itu merasa tersudut, dia tidak bisa menjalankan dan menjaga eksistensinya sebagai institusi partai politik. Dia tahu berhak untuk ikut pemilu. Dia tahu seluruh aturan-aturan yang ada. Dia memahami itu. Jadi nggak ada, tapi keikhlasan hati, ya kan, kebesaran hati. Persoalan siapa pendampingnya bagi Nasdem itu menyerahkan kepada Mas Anies. Sehingga kemudian, tapi apakah kemudian Nasdem tidak atau alergi atau tidak mengizinkan partai lain mengusulkan? Silakan. Kerja tim kecil koalisi perubahan itu mendekati tahap final. Dari 2 bulan lalu memang gini aja beritanya sih. Sedikit lagi, mendekati final, sedang dirampungkan, tinggal finishing. Tapi nggak jadi-jadi juga. Setelah saling ancam-mengancam antara Nasdem dan Demokrat, akhirnya Demokrat nyerah juga. Lah apa kabar PKS? Sepertinya kalau partai yang itu tuh tinggal terima jadi aja ya. Yang penting dapur aman. Politisi Partai Demokrat Irwan meminta tak ada pihak yang meragukan sikap Demokrat yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sebelumnya keraguan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang meminta agar Demokrat mendeklarasikan Anies melalui sebuah keputusan yang sah. Pasalnya Demokrat mengusung Anies sebagai capres melalui pernyataan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono 23 Januari 2023. Sudah tuntas kok proses deklarasi Anies. Bang Ali barangkali kurang ngopi saja itu, ujar Irwan dihubungi Kompas.com Sabtu 25 Februari. Menurut dia, keputusan AHY itu sudah disetujui oleh semua anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Pencalonan Mas Anies Baswedan sebagai baca pres sudah dengan persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan anggota Majelis Tinggi Partai, ungkap dia. Ia mengatakan saat ini tim kecil bakal koalisi perubahan tengah mempersiapkan deklarasi bersama. Adapun koalisi tersebut tengah dijajaki oleh Demokrat, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera yang nanti semua partai koalisi lagi-lagi secara de jure dan de facto memberikan dukungan. Kemudian, Ali tak ingin nantinya keputusan Demokrat mengusung Anies memiliki celah untuk digugat oleh kadernya sendiri yang berbeda pandangan. Baginya pernyataan AHY saja tak cukup untuk menunjukkan keputusan resmi Demokrat yang kita butuhkan. Keputusan formal ini kan bukan keputusan main-main, ucap Ali pada Kompas.com Jumat 24 Februari. Di sisi lain, PKS telah mendeklarasikan Anies sebagai capres pada Kamis 23 Februari. Ketua DPP PKS Mardhani Alisera pun mengundang Nasdem dan Demokrat untuk mengikuti apel siaga. Minggu 26 Februari, acara tersebut merupakan bagian dari rapat kerja nasional PKS yang telah digelar sejak Jumat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan, partainya telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Hal ini dikatakan AHY menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang meminta agar Partai Demokrat segera mendeklarasikan secara resmi Anies Baswedan sebagai capres. Ahmad Ali menganggap pernyataan AHY yang mendukung Anies beberapa waktu lalu tak bisa dianggap sebagai deklarasi partai yang resmi. Namun AHY membantahnya dan mengatakan Partai Demokrat sudah sangat tegas mengusung Anies Baswedan. Oh, itu kan sudah kami sampaikan bahwa sikap dan pandangan Partai Demokrat sudah sangat keras, sudah sangat tegas, kata AHY kepada wartawan di Masjid Zainuddin M. Zazfazrul Islam, Jakarta Selatan, Sabtu 25 Februari.
AHY juga menyebut Partai Demokrat sudah menyampaikan sikap dukungan untuk Anies saat menerima kunjungan DPP Partai Nasdem. Dengan demikian, AHY tinggal menunggu deklarasi koalisi perubahan yang dibentuk Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS. Di pimpinan pusat Partai Demokrat, kami juga mengutarakan sekali lagi apa yang menjadi sikap dan posisi Partai Demokrat terkait dengan bagaimana koalisi perubahan ini bisa segera terwujud, ujarnya. AHY berharap Anies dapat menjadi tokoh yang mampu membawa perubahan dan perbaikan. Koalisi tentunya kita juga berharap bisa mengusung Mas Anies Baswedan sebagai tokoh yang kita yakini bisa membawa perubahan dan perbaikan ke depan, tuturnya. Sebelumnya, Ahmad Ali meminta Partai Demokrat secara formal mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Menurut Ahmad Ali, hal itu belum dilakukan oleh Partai Demokrat karena dukungan Anies baru melalui pernyataan AHY. Ahmad Ali mengatakan deklarasi secara resmi perlu dilakukan untuk menghindari adanya gugatan dari pihak lain yang tidak sepakat dengan pengusungan Anies Baswedan sebagai capres. Hal ini lantaran syarat mendaftarkan calon presiden yang harus diberikan ke Komisi Pemilihan Umum berisi surat keputusan dukungan. Nasdem yang emang sejak awal lebih memposisikan diri sebagai penguasa kecil di koalisi ini, meski pada kenyataannya jumlah porsi mereka hampir sama. Koalisi perubahan yang juga usung berlanjutan ini emang lebih sering menampilkan kepentingan pragmatis daripada mengutamakan kepentingan bangsa ke depan. Cocoklah sebagai kumpulan para oportunis sejati. Makanya ada cekcok dan ribut di sepanjang jaringan, padahal mereka belum resmi bergabung, apalagi kelak kalau misal jadi penguasa. Deklarasi itu kan bisa setiap saat ketika ada kesepakatan daripada ketiga partai paling tidak, atau siap partai mana saja yang memang mensukan. Nah, kalian tanya bukan pada Nasdem, Nasdem udah ada calonnya. Upaya titik temu itu sedang berjalan terus, ya kan? Ya, Nasdem tidak punya beban ini. Saya harus katakan itu. Jangan dipikir bahwa saya kalau tidak ada deklarasi ini, Nasdem itu merasa tersudut, dia tidak bisa menjalankan dan menjaga eksistensinya sebagai institusi partai politik. Dia toh berhak untuk ikut pemilu. Dia tahu seluruh aturan-aturan yang ada. Dia memahami itu. Jadi nggak ada. Tapi keikhlasan hati, ya kan, kebesaran hati, dan ikut memahami sepenuhnya masing-masing problematik yang ada, ya, masalah yang ada, strategi yang ada di luar partai ini sebagai partai-partai calonnya, partner partai ini. Itu memang amat sangat